Halo guys, gua Audi. Jadi hari ini mari kita ngomongin soal gimana sih caranya untuk ngebikin laptop kita itu jadi sebagai PC atau home desktop itu kayak gua sekarang. Mungkin kalian punya laptop di rumah tapi budgetnya belum cukup untuk merakit PC. Mungkin ini jadi salah satu cara untuk merasakan experience punya PC itu kayak gimana. Nah, banyak benefit yang kita dapetin setelah kita bikin kayak gini. Pertama, kita bisa pakai dua layar sekaligus dan jadi berasa punya PC beneran. Padahal kita cuma manfaatin monitor yang dipower oleh laptop doang gitu. Dan benefit lain, kita juga bisa dapet workspace yang lebih luas, bisa multitasking, dan apalagi kalau kalian emang seorang streamer gaming, ya itu bakal lebih kepake banget. Yang satu untuk fokus ke streaming dan satunya lagi untuk kontrol-kontrol komentar atau OBS gitu. Nah, di sini gua bakal sharing gimana caranya nyambunginnya dan ngomongin soal peripheral apa aja yang perlu kita beli untuk melengkapi dan menjadi setup seperti ini. Oke, yang pertama yang udah jelas banget yaitu adalah monitor. Monitor bisa apa aja ya, yang penting bisa dipakai. Dan mungkin kalian dulunya udah pernah punya PC dan monitornya itu masih bagus, ya kalian bisa pakai itu. Dan kalau kalian udah ada monitor, langsung aja tuh sambungin pakai kabel HDMI. Ya itu tergantung sih. Biasanya kalau monitor-monitor model lama itu masih pakai port VGA, dan kalau yang model baru sekarang sih kebanyakan udah HDMI dan DisplayPort gitu. Dan kalau misalkan laptop kalian itu nggak punya port HDMI, ya itu kalian bisa beli adapternya. Ya sesuaiin aja sama monitornya gitu. Kalau udah dipasang dua-duanya, ini otomatis tampil seperti ini. Selanjutnya yaitu kita atur posisinya biar jadi layar tambahan. Caranya tekan Windows P di keyboard dan di situ kita pilih yang extend untuk jadi lebih luas. Dan kalau kita mau pakai layar monitor doang juga bisa. Kita tinggal pilih aja only screen 2. Kalau mau ngatur lebih lanjut, misal kayak resolusi, refresh rate, dan orientasi layar, caranya klik kanan lalu display setting, dan di situ banyak hal mengenai display, kalian bisa otak-atik aja sendiri. Nah, kalau misalkan mau pakai satu layar monitor aja dan laptopnya itu pengen tertutup kayak gini, itu caranya gampang. Kita ke control panel lalu pilih opsi daya, terus pilih ini yang kedua, lalu di bagian sini ubah ke tidak melakukan apapun atau do nothing. Dan sekarang kalian bisa pakai layar monitor dengan laptop tertutup gitu. Kalau secara fungsi sih ini kurang ya, karena kita cuma punya satu layar. Ditambah lagi kalau kita mau hidupin dan matiin, itu kita harus buka dulu laptopnya lalu hidupin dan tutup lagi. Kalau itu kita ngelakuin itu secara berulang ya agak ribet aja sih. Makanya lebih baik aja kita buka laptopnya dan kita pakai sebagai layar kedua gitu. Ya itu tergantung sih, mungkin kalau kalian mejanya kecil gitu, well gua rasa sih ya nggak apa-apa sih. Kalau laptop kalian nggak tetap di rumah alias kalian sering bawa keluar, ya tentunya kalian sering colok cabut HDMI. Ya kita tahu kabel HDMI bawaan monitornya itu agak lumayan tebel dan juga dengan sedikit goyang, yaitu akan ngelonggar port HDMI di laptop kalian. Jadi, kalau kalian ada budgetnya, mungkin gua bisa saranin beli yang Lindy karena itu lebih tipis ya, jadi lebih aman aja. Jadi gua bisa rekomenin HDMI dari Lindy ini. Nah, selanjutnya mari kita ngomongin soal peripheral yang perlu kita beli untuk melengkapi dan menjadi setup seperti ini. Ya ini subjektif banget sih, itu bisa kalian ikutin dan kalian boleh nggak ikutin gitu. Nah, yang pertama yang udah jelas yaitu adalah mouse. Ini penting karena kalau laptop kalian mau taruh di samping monitor, itu nggak mungkin dong kalian pakai trackpadnya di laptop. Ya itu agak jauh, kecuali emang kalian mau taruh laptopnya itu di depan monitor, ya itu bisa aja gitu. Tapi kalau emang kalian mau taruh laptopnya itu di samping monitor, gua rasa sih mouse itu sesuatu yang perlu kalian beli. Nah, ngomongin soal mouse, tentu aja kita perlu untuk ngomongin deskmate atau mousepad lah. Karena kalau ada mouse tapi nggak ada mousepad, itu kayak ada sesuatu yang kurang. Which is, kita nggak bisa menggunakan mouse itu secara maksimal. Dan juga dengan ada mousepad, itu akan ngebikin pergerakan mouse-nya itu lebih halus, ya lebih enak aja gitu. Selanjutnya, peripheral yang perlu kalian beli yaitu adalah keyboard. Ya itu sama seperti mouse tadi, kalau kita mau taruh laptopnya itu di samping monitor, nggak mungkin dong kita ketik di laptop. Ya makanya kita perlu keyboard tambahan. Keyboard tambahan itu nggak perlu yang mahal-mahal banget sih, yang penting bisa dipakai gitu dan bisa berfungsi dengan seutuhnya. Ya itu udah cukup setengah mati. Dan kalau bisa sih pilih yang wireless ya, karena itu secara estetika itu looknya bakal lebih clean karena itu tanpa kabel. Jadi ya minimalis aja gitu. Tapi kalau kalian udah punya keyboard, ya kalian bisa pakai yang kalian udah punya itu. Speaker juga sesuatu yang penting ya di dalam sebuah setup. Kalau speaker bawaan laptop kalian itu kurang bagus, mungkin boleh cari lain di marketplace yang kualitasnya itu lebih bagus. Dan kalau emang speaker bawaan laptop kalian udah bagus, ya kalian nggak perlu beli lagi gitu.
Atau kalian beli headphone aja untuk jadi opsi kedua gitu. Jadi kalian bisa ganti-ganti itu. Apalagi kalau kalian memang seorang content creator dan juga video editor gitu, gua rasa sih headphone itu sesuatu yang sangat-sangat penting gitu. Nah, setelah gua ngomongin PD player tadi, mungkin kalian mikir berapa sih budget yang dibutuhkan untuk membeli PD player tersebut gitu. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih, itu tergantung kalian belinya yang kayak gimana gitu. Dan kalau ngomongin soal monitor, yang di bawah 1 juta ada, tapi itu model lama dan masih pakai LCD. Dan monitor-monitor model baru sekarang juga udah pada bagus ya, kayak Acer K243Y dan juga Lenovo L24i, ya itu worth it banget buat entry level gitu. Nah, mungkin gua juga mau bilang bahwa monitor itu nggak menambah spek dari laptop kita, tapi dia hanya berfungsi untuk menampilkan visual yang ada di dalam komponen-komponen laptopnya kita. Kalau kalian punya monitor Full HD 165Hz, dan kalau kalian emang laptop kalian udah speknya lebih tinggi, ya mungkin itu bisa aja sih sampai 165Hz. Tapi itu tergantung sama port HDMI yang ada di laptop kalian. Jadi kayak gua sekarang itu nggak bisa sampai 165Hz, tapi hanya mentok di 120Hz. Ya mungkin kalian mau beli monitor yang udah 4K 60Hz, ya kalau laptop kalian nggak mampu ya tetap aja nggak mampu gitu. Nah, ngomongin soal mouse dan keyboard, itu harganya sangat-sangat variatif ya. Kalau saran gua sih, kalau yang wireless bisa pakai yang Logitech yang udah sepaket itu mouse dan keyboard, ya itu sekitaran 200 ribuan. Ya kalian bisa beli yang itu, gua rasa sih itu masih worth it. Dan kalau kalian memang udah punya mouse dan keyboard, ya kalian bisa pakai yang udah ada aja dulu. Speaker juga banyak ya yang murah, kalian bisa pilih aja. Dan gua pun masih pakai yang model lama nih, mereknya Advent. Ini udah 5 tahun lebih dan udah mulai rusak juga sih, bunyinya cuma sebelah, tapi gua tetap pakai karena suaranya itu masih lebih bagus daripada laptop gua itu. Ya kalau dihitung-hitung sih sekitar 2 juta atau agak lebih dikit itu kita udah dapat monitor yang model baru, mouse keyboard yang wireless tanpa kabel, dan juga speaker. Selebihnya paling kalian perlu hard disk eksternal atau SSD yang portable gitu, dan itu pun kalau emang kalian seorang yang punya banyak file gitu. Dan juga kalau laptop kalian port-portnya itu masih kurang, ya kalian perlu beli USB hub untuk colokan-colokannya itu. Ya kalau kita udah beli semuanya itu, ya kita nggak bakal rugi lah. Apalagi kalau emang nantinya kita mau rakit PC, ya jadi kita nggak perlu beli-beli yang itu lagi. Kita hanya fokus ke komponen-komponennya aja. Oke, gua rasa mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Let me know pendapat kalian itu kayak gimana. Dan kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you nonton. Bye-bye.